siap, Pak Fauzan itu diketikkan langsung tim PSM Prodi gitu. Jadi yang teraktual yang memang dilakukan di PGMI. Sementara ini kan kita bereskan SOP PGMI dulu nih. Nanti kalau sudah menjadi SOP general untuk tingkat tataran ke atasnya. Oh ya, ya udah kalau memang di PGMI apa namanya yang akan menyebarkan link itu adalah PSMP ya silakan. Mhm. Lah nanti di tataran LPM Ibu Dian nanti kita bedakan lagi penarasian di sini berarti ya supaya SOP ini bisa menjadi rekomendasi ke kalau LPM itu satu fakultas atau satu perguruan tinggi Ibu yang Kalau Ibu Dian. LPM ini Mm-mm. universitas. Oh, seuniversitas. Oke. Nanti di tataran Ibu Dian maka catatannya menjadi berbeda. Tadi kalau Ibu Dian melalui sekretaris prodi begitu ya, Bu? Ya kalau ini apa namanya untuk PGMI. kalau saya sih menyarankan jadi ya Mm-mm, mm-mm, ini kan kerjanya kan hanya menyebarkan link begitu ya. mm-mm, Nah, mm-mm. kita kembalikan ke prodinya. Jadi bukan ke Oh, oke. SMP-nya gitu. SMP itu tugasnya menyiapkan dokumen, menyiapkan instrumen. Nah, kemudian selanjutnya diserahkan untuk kan ini kan penyebaran ya, diserahkan ke Mm-mm. administrasi prodi. Kalau saya sarannya begitu. Tapi kalau memang PGMI menyerahkan tugas itu ke SMP, silahkan. Nanti Oke, SOP-nya menyesuaikan. betul. Jadi kewenangan di prodi dengan arahan Budian tadi mana yang bisa lebih operasional dan Ya, mudah tata koordinasinya. Nanti ya. SOP menyesuaikan betul sekali. Lalu nanti tinggal dilengkapi di job description-nya saja. Jadi misalnya kalau mau sekretaris prodi, job desk-nya apa, PSMP job desk-nya apa itu nanti akan memperjelas SOP ini. Oke. Ya, berarti ada berubah di atas tadi. Ya, Ada yang berubah atas yang di akan atas. berubah karena ini di Heeh. dalamnya berubah. Ditambah ya berarti nanti yang atas. Mbak, nanti manjat lagi Pak Fauzan. Tapi Iya. sepakat dulu nih PGMI. Mau tetap di PSM atau mengikuti arahan Budian? Kita ikut. Boleh juga Ibu, tidak apa-apa. Hmm. Langsung dari prodi juga bagus. Aha. Langsung memang sehari-harinya di prodi dan tahu jadwal kapan harus menyebarkan link. Itu juga bagus. Ya, Pak Fauzan berarti ditulis. Apalagi? Anu, tata apa? Alur pemberian penyebaran link melalui sekretariat prodi. Lalu kalau yang di tim PSMP-nya itu menyediakan instrumen Oh, kata dan Budian tadi ya. mengolah ya tentunya ya, mengolah hasilnya nanti di PSMP. Itu mengikuti Budian lalu nanti kita akan manjat di atas ditambahkan itu job description-nya. Nanti dulu. Ini mhm, Kalau yang untuk pengelolanya ini adalah penjaminan ini juga ya, yang ngelola pengelola data itu yang nanti. mana? Oh, Nah, soal mengolah data. Iya, ya. betul. Nah, ini tim pengembangnya siapa juga ini perlu didiskusikan Nah, kembali lagi IT jadi. betul, betul, Nah, betul. Tadi itu yang di atas PIC tim pengembang sudah ada belum di lima struktur organisasi PSM? Belum. Tadi ditambahkan. yang mana ini Bu? Yang 526 ini ya? Kalau itu di bunyi redaksinya kan sudah ada, memang Sudah ada, harus oke. ada. Tetapi PGMI yang belum memiliki gitu. Jadi Ah, catatannya adalah dicatat ke kanan itu Pak Fauzan, PGMI menambahkan atau membuat eh, memberi penugasan untuk membuat eh, apa sih PIC itu penanggung jawab penanggung jawab sebagai tim pengembang. Prodi men SK-kan tanggung jawab Tim apalagi pengembang tim pengembang penjaminan yang tadi atas itu yang belum punya tim pengembang apa tuh pengukuran prodi mutu ya. pengukuran mutu Mhm. pengukuran mutu prodi gitu. Ya, kalau PSM-nya kan sudah ada. Yang belum ada itu tim pengembang pengukuran. Sehingga nanti
instrumen yang dari Tanoto ini katakanlah kan embrionya ya. Nah, nanti tim pengembang ini yang akan terus melakukan pengkajian apakah instrumen ini perlu dikembangkan, ditambah apa, dikurangi apa. Nanti sesudah instrumen ini kita serahkan, maka tim pengembang inilah yang akan bertanggung jawab untuk melakukan pengembangan instrumen maupun tata kelola penjaminan mutu kinerja dosen itu. Seperti itu harapannya. Oke. Kalau eh, usul saya, ya Mhm. pemahaman saya bahwa tim pengembang pengukuran mutu itu ya adalah PSMP itu sendiri, Bu. Oh, berarti Ya, memang dia tugasnya itu apa namanya oke. memastikan mutu dan mengembangkan. Nah, Kan di berarti pusat itu ada eh, yang Bu Zarvina itu loh kapusnya kalau di pusat oke, itu. oke. Pengembangan Berarti standar mutu. Oke. berarti kalau kita manjat ke atas, tim pengembang itu yang dimaksud adalah tim PSMP ini. Oke, berarti tim Jadi PSMP. jadi nanti tinggal tadi pertanyaan Pak Fauzan, ketika memang sudah ada SK-nya, berarti dilengkapi dengan job deskripsinya terkait dengan SOP ini. Tim pengembang mutu si PSMP itu bertanggung jawab atas apa saja seperti itu. Ya, berarti programnya harus dibuat nih programnya. Habis Nah, ini, iya. ini. Untuk Ya, Dan- kalau di universitas kan Jan ada Bu Zarvina itu pengembangan PSM PSM kan, pengembangan standar mutu. Nah, memang di tugasnya di situ. prodi, kalau di Nah, prodi kalau PGMI ya berarti di prodi juga kerjanya PSMP. harus ada siapa ya kepala PSMP. sukunya? Kepala Siapa leader? sukunya tadi siapa tadi? Novia ya? Panggi, Bu Ika Ya. Panggi sama Sin Popo. Berarti kita buat detail di sini. Berarti Iya. tim PSMP PGMI, Bu Ika, buat detail. Mm-mm. Bu Ika Panggi dan Pak Sen Popo Hardi. Pak Sen Popo. Sean Popo. Sean. Kayak nama laut aja, Sean Popo ya. Iya, Popo. P Sean biasa, P-O-P-O. Popo Hardi. Hardi. Orang dari terus Inggris nih kelihatannya. iya, Sean Connery. Nah, ini udah ada SK-nya belum, Bu? Hati-hati. Nah, itu posisi yang membuat SK ini dari mana? Karena kalau yang PSMF itu apa dari LPM atau dari fakultas, ya sejauh ini kami juga kurang tahu. Mungkin Bu Dian Nisa mungkin dari LPM ya SK ininya penugasan. SMF itu dari rektor. Oh, dari rektor. Nah, berarti kalau Kalau PSMP nanti depan, tapi belum Dekan saja. selesai nih. oh gitu. Terus Bapak Ibu yang ada di sini ini tim yang mana nih? Tim Tanoto Oh yang gitu. dibentuk. Iya. Oke. Berarti nanti harusnya menjadi yang ada di dalamnya juga itu PSMP. Kalau enggak kan Berarti tidak ini ketemu sebenarnya benang merahnya nanti. Bu Ika, Pak Sian ini harus dilibatkan dari awal. Itu. Kemarin Ini sebenarnya ya. Yati, Sudah- ini sangat ya. membantu untuk persiapan AL nih. Sudah dihubungi sebenarnya, kebetulan Bu Ikanya lagi ada kegiatan di Motulian, jadi makanya sampai sekarang. nggak Terus anaknya apa-apa. masuk rumah sakit, jadi juga belum bisa ikut. Nanti ini Pak Fauzan, yang penting kemarin sudah dihubungi. Nah, hasil ini nanti yang disampaikan pada beliau, kemudian bagaimana Budian dan teman-teman ini bisa tetap menjadi bagian dari tim pengembang itu. Iya, nanti Kan bisa kalau beliau berdua itu lead-nya, nah tim ini harus menjadi bagian karena kalau tidak nanti tidak terkawal dengan baik. Iya, berarti harus didampingi ini dengan Betul. Bu Itiati, Bu Nasa kan. Pak Fauzan. Oh, saya juga ya. Oke, lanjut Ibu ya. Kemudian lagi ketua, setelah itu nanti setelah ada tim pengembangnya, kemudian lagi selanjutnya ketua prodi, berarti dalam hal ini itu Ibu Kaprodi, Bu Itiati, ada menerima laporan hasil evaluasi pembelajaran, selanjutnya membuat rekomendasi, meninjak lanjuti rekomendasi terkait hasil kinerja dosen. Nah, rekomendasinya ini
mungkin kemarin ya yang sudah dibahas itu ya, contoh rekomendasinya. Bukan contoh, bahkan sudah Tidak olahan ya? per butir ya. Oke. Jadi ada rekomendasi. Jadi membuat rekomendasi yang baik, saya belum tahu juga di sini bagaimana caranya. Saya disuruh ini lihat SOP di sini. Ahlinya ibu-ibu kemarin. Oke. Nah, kembali lagi 52.8, tim IT untuk evaluasi pembelajaran, menyimpan data. Nah, ini juga siapa tim IT untuk prodi ini? Sudah ada belum? Nah, kemarin kita sempat diskusi karena kita punya learning management systemnya, salah satunya tadi ada Spidol, ada Siakat. Nah, apakah ini akan ditautkan ke sana? Kemarin sempat sepakat di para ibu ini untuk sama-sama merekomendasikan ini ditautkan di sana sebagai menjadi sebuah sistem. Bahkan Bu Nasya mengusulkan ini tidak sekedar, ini kan kita belum menjawab frekuensi, durasi ya tadi dan scheduling untuk kapan penilaiannya. Itu diharapkan misalnya kalau mahasiswa akan menyusun KRS misalnya ya, itu maka dia harus melakukan pengisian assessment kinerja dosen sehingga itu menjadi bagian sistem yang tertaut. Tapi itu tentu perlu didiskusikan. Nah, terkait Ya. dengan tim IT ini dulu, kalau tadi dikatakan Spidol juga sedang tidak aktif, dicek lagi, sudah adakah tim IT di level prodi? Kalau tentunya kita bisa bertanya di Budian, di LPM siapa yang mengelola, lalu turunnya ke prodi siapa? Silakan Budian. Dianisa atau ini ya? Budian LPM. Iya, iya. Ya, jadi saya paham ini, PIC-nya saya sudah bisa jelaskan. Ini kan yang kita maksudkan adalah bahwa link evaluasi itu harus diisi oleh mahasiswa pada LMS, ya kan? Atau disiakat sebelum mahasiswa ngontrak gitu, ngontrak mata kuliah. Nah, berarti PIC-nya ini yang akan bertugas untuk menyimpan data dan merancang sistem informasi adalah admin prodinya. Nah, admin prodi kan kalau Spidol Suta kemarin ya ketika ini masih jalan dengan baik, ini setiap prodi ada satu orang yang dijadikan admin gitu. Jadi tidak langsung ke tingkat universitas. Jadi prodi itu di setiap prodi ada adminnya, Bu. Gitu. Berarti sudah ada PIC-nya, kemudian Ya. tinggal ditautkan ke LMS. Kemarin dari diskusi para ibu itu juga berharap hasil assessment ini bisa dilihat sehingga nanti dipastikan misalnya dari olahan dari LMS itu sebelum muncul rekomendasi bisa muncul capaian hasil assessment yang bisa menjadi bahan refleksi bagi para dosen untuk memperbaiki kinerjanya. Seperti itu sih. Nanti kaitannya dengan tim IT ini untuk job desk-nya Pak Fauzan nanti kalau ditambahkan di bagian atas. Ya. Jadi memastikan di LMS ditautkan, kemudian bagaimana pengolahan itu dapat dibaca atau istilahnya kayaknya ada alur dipublikasikan kalau nggak salah seperti itu. Tapi Ya, wajib, Bu. Wajib dipublikasikan seperti betul. kemarin juga di Kita AL-nya ini ya, di mana ada publikasi setiap hasil survei atau evaluasi. Nah, alhamdulillah kemarin kalau di tingkat universitas itu di website. Jadi kita publikasikan di website hasilnya. Berarti ini ditautkannya ke LMS mana nih? Website atau apa, Bu, yang pasnya? Kalau yang ini kan terkait dengan PIC untuk penyimpanan data, untuk yang menyimpan data ya. Nah, berarti tambah alur ini adalah admin LMS untuk menyimpan data. Kayaknya ini ada Bu, supaya lebih jelas mungkin tugasnya setiap PIC itu satu-satu saja. Admin itu menyimpan data. Nah, kemudian data itu ada PIC lagi. Ini kan sistem untuk kepentingan monitoring, untuk keperluan evaluasi. Cukup gini aja mungkin ya.
admin LMS melakukan penyimpanan data. Begitu, penyimpanan data. Nah, ini kan berarti masih terputus. Ada alur lagi berarti setelah ini. Iya, dan ada admin untuk apa? Menarasikan data, menganalisis data dan menyusun rekomendasi sampai dengan publikasi. Seperti itu langkahnya berarti. Itu di atas tadi. Nah, Sudah menerima laporan hasil evaluasi pembelajaran, selanjutnya membuat rekomendasi. Sudah di atas tadi. Jadi tapi di bawah. analisis belum ya? Sesudah menyimpan data, proses analisisnya sudah muncul belum? Coba dicek lagi Pak Fauzan. Belum Sebelum analisis. Oh, ya. yang ini, yang analisis tadi dulu. Analisis yang tim pengembang tadi ini nih. Kalau sudah Menganalisis hasil dan untuk melaporkan. menyiapkan rekomendasi. Berarti di di PIC TIK hanya sampai dengan menyimpan data. Ya, menyimpan data. Kalau mengolah itu kembali ke PSMF Ya. atau PSMP bersama Prodi. Oke. Yang penting cek lagi narasinya sudah sesuai belum yang dianalisis yang dimaksud Budian tadi. Tim PSMP melakukan analisis bersama Kaprodi dan menyusun rekomendasi. Ya. Tim apa? Tim PSMP melakukan melakukan analisis dan memberikan rekomendasi dan memberikan memberikan rekomendasi untuk tindak lanjut. Untuk tindak lanjut. Oke. Oke, ini rekomendasinya di PSP. Berarti di alur tadi dan balik ke alur tadi bawah. Ya. Nah, ini yang tadi 52.8. Ya. Tim IT, oke, tim IT ini hanya sebatas menyimpan dia ini. Karena dia kan mengambil data dari Spidol. Berarti tim IT Prodi menyimpan ya, menyimpan data. Lalu publikasinya di mana? Di website ya? Di website saja publikasinya. Dan itu bukan bagian dari tim IT ya, kewajiban tim IT ya? Yang ini nih admin Spidol ini Bu, yang tadi terkoneksi perlu dengan ditambahkan Spidol. Iya, perlu ditambahkan sampai pada publikasi yang berbeda PIC. Satu nomor lagi berarti ya, 5.2.9 ya. Nggak ada lagi nomornya Bu, habis. Bukan, kita menambahkan karena kita memiliki keperluan. Habis katanya. Oh, tambah sini. Iya. Kan kita punya kepentingan atuh. Iya, 52.9. Apa nih? Tim IT siapa tadi Bu? Prodi yang melakukan publikasi tadi. Nah, ini baru tim IT Prodi. Mempublikasikan di sistem informasi program studi. Mempublikasikan hasil assessment. Oh iya, hasil kinerja dosen di website Prodi gitu ya. Iya, mempublikasikan hasil assessment di sistem informasi Prodi. Mungkin dalam kurung website ya. Ya, sistem informasi Prodi. Ya, nggak pakai spasi. Website. Kalau di Spidol tuh banyak yang nggak lihat. Susah. Iya, makanya di website Prodi. Oke. Prodi kita udah ada website Bu Kajur. Kajur. Sudah. Ada. Udah baik sekarang. Sudah update tiap hari dah infonya. Oh, hebat. Nah, ini termasuk berita nih, berita yang akan disampaikan di website ini biar kelihatan aktif. Ya, bisa biar kelihatan aktif nanti pada waktu AL. Kasih SP Fauzan Kak Ati.
Bu Kiki, website. Bu Kiki buat berita ya, masuk ke website. Oh, termasuk ini malam ini ngebahas Ya. itu berita besar. Iya. Sebenarnya di prodi itu harus ada ini apa namanya IT yang memang kayak hari ini kegiatan langsung diolah, langsung diupload. Sudah ada orangnya. Sudah ada. Yang untuk membuat berita baik di Instagram, di Facebook. Mantap. Oh, Untuk keren kegiatan sekali. malam ini Bu Ati gimana? Nanti kita kirimkan ininya. Nah, itu. Pak Yudarelo. Oh, iya. Kayaknya toh Pak Fauzan. Nanti catatan-catatan ini langsung masuk kayak itu tadi saja. Lalu nanti dibuat salinan sehingga menjadi draft yang sudah matang, tidak direkomendasikan lagi tapi langsung kita sesuaikan dengan kebutuhan prodi ini. Oke. Nah, ini yang 5239 tim IT Prodi mempublikasikan hasil asesmen di sistem informasi Prodi atau website Prodi. Sepakat ya Bapak Ibu? Oke. Nah, ada lagi? Kalau enggak kita ke bawah lagi. Lanjut. Nah, ini 5.3 pengendalian dan peningkatan. Yang 531 saya tandai dulu. Nah, 531 ini pimpinan fakultas, berarti dalam hal ini dekan melakukan pemantauan terhadap evaluasi kinerja dosen. Nah, ini sudah diberitahu atau setelah selesai baru diberitahu? Kemudian lagi 5321 Kaprodi melakukan Tunggu pemantauan. di situ lagi. Alatnya apa? Nah, ini jadi pertanyaan saya. Fakultas melakukan pemantauan. Pemantauannya pakai apa? Apakah ada instrumen atau apa? Atau cukup melihat dengan update di website itu atau masuk memiliki akses untuk melihat yang ada di tim IT yang evaluasi itu atau dari laporan yang hasil olahan tim PSMP dengan Kaprodi itu dulu yang disepakati. Bagaimana memintanya melakukan pemantauan? Kayaknya lebih efektif kalau dari hasil itu Bu, pemantauan dari hasil monitoring PSMP. Berarti diperjelas di situ dinarasikan atau tidak. Kalau dinarasikan ditambahkan di belakang itu Pak Fauzan. Di komentar melaksanakan ya. Dicoba melakukan pemantauan melalui pemantauan. Itu sudah ada langsung melalui apa kita buat komentar aja dah? Oh, terserah tim, silakan. Melakukan pemantauan melalui laporan dari tim PSMP bersama Kaprodi gitu. Nah, pertanyaannya itu perlu ditulis eksplisit seperti itu atau cukup di bagian depan itu saja, nanti dikaji lagi, dirasa-rasakan lagi. Pas itu, pimpinan fakultas melakukan pemantauan terhadap evaluasi kinerja dosen melalui laporan. Udah. Jadi yang melakukan pemantauan itu dihapus karena sudah ada di depan Pak Fauzan. Yang di dalam kurung, ya. Berarti dekan jadi ya pimpinannya. Udah, hapus dekan, hapus. Hapus delete, oke. Nah, udah. Nah, cukup itu. Disambung dengan itu. Kurungnya dibuka. Kurung dibuka. Jadi jelas ya, nggak bertanya-tanya gimana mantaunya. Gitu. Iya. Oke. Yuk lanjut. Lanjut 5321. 532. Kaprodi melakukan pemantauan hasil evaluasi. Oh, ini dia sudah jelas ya. Hasil evaluasi pembelajaran dosen. Kemudian lagi 5.3.3 bagian penyampaian mutu tingkat prodi melakukan monitoring, menganalisis dan memberikan rekomendasi terhadap pelaksanaan evaluasi. Nah, ini yang terlibat penyampaian mutu berapa orang tadi di prodi? Wah. Nah, sebanyak dosen itu apakah ada tim lagi atau cukup 2 orang itu untuk rekomendasi hasil? Untuk rekomendasi tadi kan itu seharusnya dibahas oleh PSMF bersama Prodi untuk analisisnya. Kemudian muncul rekomendasi. Jadi kerjanya PSMF bersama Prodi.
Itu sudah ada di atas belum? Dicek lagi kalimat Budian ini. Tim PSM mengolah hasil dan menyusun rekomendasi bersama Prodi. Sudah ada belum narasi ini? Apa tadi? Tim PSMP menganalisis. menganalisis hasil asesmen dan menyusun rekomendasi bersama Kaprodi. Dan memberikan rekomendasi untuk tindak lanjut bersama Kaprodi. Bawah mungkin, Dan. Di bawah mungkin ya tadi. Ini ada di sini. Ada ya? Yang mana? Yang Oh, 4, 6. oke. Nah, Oh, ini. di komentar ya? Iya, oke. Ya. Oke. Saya berarti lanjut yang tadi, Bu, ya? Ya, ke bawah Oke, lagi. kita ke bawah lagi. IT baru sampai sini. Ah, ini tadi. Nah, dikit lagi. Bagian Yang ini penjaminan lagi. mutu, melakukan monitoring, menganalisis, dan ini maksudnya mau digandengkan bagian penjaminan mutu Prodi, melakukan monitoring bersama, nah gitu. Melakukan monitoring bersama ya? Melakukan monitoring bersama. Enggak, monitoring, pokoknya kerjaan yang ini kerjaan yang di nomor 5.3 ini bersama Prodi. Nah, gimana? Iya, bersama Prodi. Melakukan monitoring, Gini, bagian penjaminan mutu tingkat Prodi bersama Kaprodi. Nah, itu biarlah. Nah, bersama Kaprodi, jadi dia tidak penjaminan mutu sendiri. Kaprodi. Melakukan monitoring, menganalisis, dan memberikan rekomendasi. Ya. Oke. Lanjut. Lanjut lagi, bawah lagi. Nah, ini pimpinan fakultas. Itu ada Kaprodi menindaklanjuti atasnya satu kalimat nyempil. Naik Kaprodi. sedikit. Oke. Satu lagi ke atas. Nah, ini. Oke, Kaprodi menindaklanjuti rekomendasi hasil. Nah, menindaklanjuti ini bagaimana ini caranya? Mau diperjelas atau cukup begitu saja? Karena Jelaslah. rekomendasinya itu ada beberapa hal. Misalnya kemarin itu ada semacam workshop untuk pembelajaran aktif, kemudian ada lagi peningkatan kompetensi yaitu. Lalu ada lagi yang juga menambahkan orang-orang dalam sistem itu. Jadi apakah dengan umum satu kata kerja menindaklanjuti itu sudah cukup atau mau detail? Detail aja, Bu, biar tahu. Ayo tim rekomendasi, apa saja yang perlu ditambahkan untuk menindaklanjuti ini dengan cara apa? Apakah dengan mengadakan diklat merancang lagi? Program peningkatan kompetensi dosen, coba misalnya. Merancang dan menyelenggarakan program peningkatan kompetensi dosen. Ini kan SOP-nya umum ya, Bu ya? Iya, makanya saya tadi tawarkan. Iya. Jadi mungkin tidak spesifik terhadap temuan yang kemarin. Betul. Jadi cukup itu saja Pak Fauzan kalau misalnya mau umum. Menindaklanjuti itu berarti kan berdasarkan hasil rekomendasi gitu. Berarti ini dihapus? Ya. Gak apa-apa. Oke, lanjut lagi bawah. Nah, ini pimpinan fakultas. Belum dihapus ya tuh, Jan? Oh, masih tadi. sayang dia. Oh ya, belum dihapus Pak Fauzan itu. Ini masih bisa deh. Oke. Kemudian lagi pimpinan fakultas melakukan pemantauan, sudah tadi ya di atas. Kemudian Kaprodi mengkoordinasikan kegiatan evaluasi kinerja dosen dan manajer, sudah. Bagian mengkoordinasikan itu artinya dia sudah sampai juga terlibat dalam penyusunan rekomendasi ya. Itu sudah bermakna seperti itu ya. Iya. Kemudian lagi bagian penjaminan mutu Prodi memastikan pelaksanaan kegiatan evaluasi pembelajaran dapat terlaksana dengan baik serta memberikan penilaian evaluasi kinerja dosen. Ini berdasarkan hasil itu tadi ya, evaluasi tadi. Oke, kemudian lagi admin Prodi. Bagian admin Prodi bertanggung jawab. Nah, ini linknya sudah disebarkan oleh admin.
Sudah ada nih Iya. sebenarnya Sudah disebut bunyi. Bu Ya, Dian nih. sudah. Udah. Oke. Berarti di sini adminnya berarti. Nah, di sini ini alurnya ya. Sudah sesuai belum dengan yang di atas? Kalau yang bawaan awal kan sudah. Tadi kita sempat menambahkan, maka bisa disesuaikan. Oke. Mungkin yang tim pengembang IT ini bahasanya kita rubah, dan dengan yang kita tadi admin Sekretar LS LMS. Yang mana di ini? atas, Oke. di atas. Ini tertutup. Oke, tim Uh-uh. pengembang IT diubah menjadi Admin LMS. Prodi kan? Ini gambar ini. Oh iya. Nggak bisa di ini klik gambar. Waktu itu sudah bukan gambar yang di aslinya. Coba nanti dicek lagi ya. Ya, saya Gambar, cek Bu. lagi. Saya juga tadi mau Gambar. coret-coret nggak bisa. Sebentar ya. Gambar ini. Nah, kayak screenshot gitu. Saya lupa. Nah, kemudian ini, Jan, bentar, stop. Yang bagian ini, menganalisis hasil kuesioner evaluasi pembelajaran dan merancang rekomendasi. Kalau itu siapa itu? Yang atas? Ya, itu. Nah, Bentar, ini. ada. Iya, iya. Duit kan? Bentar. Maksudnya Bu Yuli ini bahwa kerjanya bukan di satu bagian ini saja. Di sini juga ada Kaprodi yang berperan di sini melakukan analisis dan merancang rekomendasi. Kaprodi dan bersama PSMP tadi kan? Sebentar. Ada SOP yang tidak itu kok. Sebentar, Mike. Iya, ini gambar. Yang tidak gambar. Tagihan sampah. Yang tidak gambar itu SOP yang di dalam Pak Fauzan. Pak Fauzan lagi pergi ya. Final, jangan-jangan yang di download salah ya. Ya. Pak Fauzan. Ya. Oh, masih sudah kembali. Sudah. Yang di download salah ini. Yang di download yang di dalam materi final. Itu SOP-nya bukan yang di luar. SOP evaluasi kinerja dosen yang di dalam. Di dalam folder final materi TP2 MPD. Berarti yang ini salah download gitu? Iya. Saya sebetulnya bisa masuk ke sana atau mau ini saya ambil untuk dibuka di situ. Oke. Ini berarti saya stop share ya. Oh ya. Oke. Izin berbicara, Ibu. Silakan Ibu Dian. Iya, mungkin sebagai pertimbangan atau nanti apakah berguna atau tidak seperti ini. Jadi rekomendasi dan tindak lanjut dari pihak prodi itu biasanya itu secara pribadi, Bu. Sudah itu nanti secara global dan tindak lanjut secara itu akan dibahas ketika rapat semester dan evaluasi, awal semester. Seperti itu, Ibu. Oke. Jadi ini Bu Dian ini mengajak kita kembali untuk yang tadi menjawab kapan itu evaluasi dan tindak lanjut itu dinarasikan yang tadi ditanyakan Pak Fauzan tadi Pak belum dijawabkan. Pak saya mengirim yang baru Pak di WA Group. Jangan-jangan ada beberapa redaksi yang berbeda. Jadi kita cek lagi ya, maaf ya. Ada di WA Group kita. Oh itu Kemudian kalimat tadi boleh disimpan di chat untuk didiskusikan. Itu tadi untuk menjawab karena kan biasanya ini kan kalau untuk tindak lanjut dan rekomendasi itu kan nggak bisa kita buka di forum ya Ibu.
Jadi seharusnya yang setelah evaluasi itu disampaikan ke pihak prodi lah yang menindaklanjuti dan merekomendasikan. Setelah itu nanti ketika rapat, itu kan secara pribadi itu Bu, dikasih per orang, yaitu hasil dari Monef dan Edom dari mahasiswa. Seharusnya kayak gitu. Sudah itu ketika rapat, kan di rapat awal semester itu kan ada rapat dan evaluasi. Disitulah nanti kita akan bahas secara global, tidak menyangkut satu orang pun gitu. Jadi, dan di situ juga nanti akan menjadi diskusi apa yang tindak lanjut yang kira-kira akan kita tindak lanjuti di prodi. Gitu. Itu Oh, menurut Dian sih Bu, oh, seperti itu ini biasanya. berarti tadi menjawab yang ditanyakan Pak Fauzan, rekomendasinya itu mau apa namanya global atau detail. Nah, kalau mau detail berarti yang diceritakan Budian tadi. Jadi Kaprodi melakukan tindak lanjut pada saat rapat menyampaikan secara global, sedangkan hasil Monep dan Edom disampaikan secara pribadi pada dosen. Mungkin itu bagaimana Budian? Kalau seperti itu untuk lebih menjelaskan tindak lanjut tadi Budian. Halo Ibu Dian LPM. Pakai LPM. Oh Dia. iya. Dianya dulu. Budiannya sama. Oh, ya. Budian Nasya tadi kan menyampaikan begitu adabnya untuk melakukan tindak lanjut dan rekomendasi di prodi. Oh ya. Nah, kita menyesuaikan dengan yang dilaksanakan oleh prodi. Oke, baik. Jadi Pak Fauzan nanti menambahkan yang dinarasikan Budian Nasya tadi. Tapi ingat kok, atau Budian bisa menambahkan kalau SOP ini nanti diupload di drive kita, lalu di share link, kita bisa saling menambahkan gitu juga baik. Saling koreksi sebelum menjadi SOP final. Tapi mohon maaf, sekarang kita cek dulu apakah ini persis dengan yang tadi sudah berdarah-darah. Oh, iya. Karena ini yang baru final. dari Bu Ini yang Sri. final. Iya. Makanya kok masih gambar karena kemarin sudah diedit. Ini Kita juga cek. Bu, nggak bisa. Masa sih Nih ya, nih, saya pindahkan ya. Di Google di Drive-nya gambar tuh salah bagan itu Pak. Nah, kan bisa dipindahkan jadi bentuknya gambar. Kalau di-download jadi gambar ya. Coba kalau dibuka di link-nya langsung Pak Fauzan. Boleh kirim link-nya kali ini. Oke. Berarti ini saya keluarkan dulu. Link-nya, link Link full materi ya. Biar bisa atau itu saja langsung link SOP-nya. Coba kita buka di Google Drive. Yang di materi itu. Oh, yang tadi yang Ibu kirim itu ya, buka itu aja. Tapi linknya belum saya linknya sudah dikirim waktu dulu, mau diulang, mau dikirim ulang. Ya. Yang full folder materi atau hanya yang ini SOP saja? Hanya SOP saja, Bu. Oke, tunggu kalau SOP saja. Saya get link. Ini Pak. Ini sudah ya, saya buka dulu. Kita screenshot langsung. Oke, nah ini adalah link dari Ibu Sri. Terus Bapak bikin salinannya dulu Pak, bikin salinannya dulu supaya tidak mengganggu master. Ini kan master. Bapak bikin file salinan atau copy gitu. Biar kita bisa edit-edit di sana. Soalnya dari draft yang awal, sayangnya draft awal itu lupa tidak dihapus ya. Dari draft yang awal tuh kita sudah mengubah beberapa hal juga. Jadi mohon maaf, balik sebentar. Ini nyalinnya cukup linknya jadi copy kan? Betul? Bukan linknya di copy, file FAS Fauzan. Salin atau make a copy kalau bahasa Inggris. Oh iya. Nah, itu agak error, biasanya itulah dilakukan. Iya kan? Cari file salinan. Nah, itu bahasa kita buat salinan. Nah, kita kerja yang di salinan supaya bersalin. bersalin SOP-nya.
Nah, ini Ya, kita. ya kita aduk-aduk di sini nggak apa-apa. Salinan nanti dikasih Uinja biar nggak diambil orang. Salinan Pandai. Uinja. Ya, di rename di atas tuh salinan Uinja gitu. Supaya tidak diambil orang. Langsung diklik di salinan kayaknya bisa deh. Nggak harus rename. Salinan Uinja gitu. Ya, salinan Ah, UIN. STS Jambi. Ya, Oke, STS Jambi. Oke. kita besarkan lagi. Ini suka Oke, yuk. betul. Karena saya sudah harus Sudah mengerti. suka yang besar. Nah, saya besarkan. Ya, aduh. Kurang besar? Besarkan Iya, lagi. iya, Oh, baik. Oke, cek lagi, Pak. yang tadi, Bu ya? Mm-mm. Nah, ini. Itu Sama bisa saja. diedit. Nggak bisa. Nih, saya. Ini kan Bisa. ada garis kan? Tepi-tepinya. Ini bisa saya tarik. Iya ya. Nah, ada Coba. garis. Nah, bisa kan? Jadi Iya kecil. ya. Jadi Iya Bu, gambar. foto juga itu Bu. Oke, berarti Foto. nanti kita bikin yang tidak foto. Harusnya terakhir itu kami cek itu bukan foto kok. Sudah diedit kok bisa ya? Oke, Bisa kita baiklah. hapus. Nah, kosong. Ini foto. Kita Ctrl Z. Oke. Nah, Oke, baik. Nanti untuk editing itu kita konfirmasi ulang. Tetapi untuk narasi, Pak, yang harus kita cek lagi dengan yang berarti sudah kita kita. lanjut yang tadi, Bu ya? Apa yang ini? Mm-mm. Yang tadi aja dah kita lanjut. Oh, jangan. Oh, Draft yang ini. akhirnya yang ini Oke, soalnya. oke. Jadi kita kemana nih? Ke bawah. Cek ulang dulu dari atas tadi, Kak. Bisa nggak buka 2 jendela untuk menyandingkan gitu, Pak Fauzan? Oh, kita coba yang jendela Ya, pertama. biar pasti fix itu. Kalau itu sudah kita perbaiki, yang nggak Evaluasi. diulang. Tidur. Dari sorry. Kelihatan jendelanya 2. Bapak Ibu? Sebentar. 1 ya. Oh, nggak kelihatan ya. Tes diulang lagi. Nah, kelihatan Fauzan. Baru kelihatan. Mana tadi? Asa ketawa. Yang tadi ini. Ini mahasiswanya masih kuliah ini. Nah, kelihatan Bu. Ini sudah Baru 2 saya buat. baru satu yang di share, yang bisa di share ya. Nggak mau deh Jan ya kalau 2 itu. Nggak mau. Kalau share screen nggak bisa ya, Nggak harus bisa. satu Mungkin ya. nggak bisa ya. Nggak bisa kalau screen. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa yang tadi itu sudah di yang ini, Berarti di file harus yang baru. Ulang ya. ngulang lagi. Harus megang satu-satu. Saya kirim filenya. Cek. Itu ini yang di Google Drive seperti ini. Oke, berarti di sini harus ada yang buka yang saya buka yang di Google Drive deh karena tidak punya yang diedit Pak Fauzan. Nah, ini Google Drive ini Bu salinan kita tadi. Salinan ada di mana ya? Saya cari, harusnya di sini kan muncul salinan. Oh. Salinan Pak Fauzan itu muncul di mana ya, Pak? Di tab baru. Saya mau saya kirim linknya. Saya kirim linknya Bu ya. Oke, baik. Jadi kita dari link ke link deh. Nah, itu Japri sudah. Oke, siap. Ini nanti sampai jam berapa ini Bu kita bahas? Sebentar. Kita hanya memastikan itu baru, lalu kalau sudah nanti kan editing bisa dilanjutkan lagi, tidak harus di forum ini. Iya. Pak Fauzan buka di tujuan prosedur ada 1.1 sampai 1.4. SOP ini 1 sebagai pedoman, 2 menjamin pelaksanaan, 3 tolak ukur, 4 dasar evaluasi. Sama masih? Yang mana tadi 1?
Dari atas saya Pak, tujuan dan prosedur. Tujuan dan prosedur. Oke, bentar. Ada 4. Bentar. Kita Atau, nah ini Pak Fauzan ada di salinan sama. tujuan dan prosedur ya. Ini membandingkan yang draft yang tadi sudah Pak Fauzan kerjakan dengan yang baru ini ya. Karena salah download ternyata. Sama enggak? Tujuan dan yang dari 7, nomor atas. 7. Bukan, dari atas dulu untuk menyamakan isinya dulu supaya tidak terlewat. Coba Pak Ibu, Ibu lihat ini. Atau saya share screen bisa nggak sih? Bisa. Itu sudah ada akses semua. Oke. Saya lihat dulu, saya cek. Oke, multiple participant can be screen. Nah, bisa itu. Sudah saya buat. Oke, terima kasih. Jadi Pak Fauzan buka file yang tadi kita bahas ya. Saya buka yang di sini. Ini Pak Fauzan. Ini sama nggak standar operasional sebagai pedoman menjamin pelaksanaan tujuan prosedur ya, bentar. Sama nggak dengan yang tadi Pak Fauzan edit? Oke, bentar. 1. Kita sudah tujuan. Baca Bu, tujuannya apa tadi? sebagai pedoman menjamin pelaksanaan sebagai tolak ukur. Ya, sebagai pedoman. Ini yang baru saya buat komen merah tadi kan? Ya, Pak Fauzan pegang yang Bapak kita diskusikan. Ya. Saya pegang yang baru untuk memastikan filenya benar dulu. Saya buka filenya dulu karena tadi sudah dikeluarkan. Kasihan. Udah? Belum. Semangat ya, sebentar lagi dulu. Semangat. Harus dikecilkan dulu inflow besar. Kalau besar susah masuk. Hah? Dikecilkan. Prosedur. Udah, siap? Tujuan belum. Ini nomor 1. Oke, tujuan prosedur. Ya, tujuan prosedur 1 sebagai pedoman, 2 menjamin pelaksanaan, tolak ukur, dasar evaluasi. Masih aman ya? Aman. Ruang lingkup 21 tata cara mengatur aktivitas, tata cara analisis. Betul. Standar peraturan menteri penyusunan kurikulum, kebijakan dan standar mutu LPTK. Bentar. Peraturan menteri panduan penyusunan kurikulum, kebijakan dan standar mutu. Oke, lanjut. Definisi istilah. Pembelajaran, model pembelajaran student centered learning. Oh, mumpung ingat, saya mohon izin berhenti sebentar. Yang direkomendasi itu bagaimana jika bukan pembelajaran aktif tapi STL saja, Ibu-ibu? Itu. Lalu 44 evaluasi, 5 instrumen evaluasi, 46 rekomendasi. Aman ya masih? Sekarang tanggung jawab dan wewenang. LPM, bla bla bla, ketua penjaminan mutu, petugas administrasi, penjamu atau prodi, tim pengembang TI, sudah. Berarti di sini sudah ada kok Bu Dian yang tadi Ibu sampaikan, jadi nggak nambah. Pelaksanaan, nah ini yang kita berdarah-darah tadi. 521, ketua program studi berkoordinasi, Kaprodi menyusun daftar. Ini perlu penyamaan ya, program studi lalu ini prodi, mungkin nanti program studi semua begitu ya. Ketua program studi meminta administrasi prodi, ini tadi yang diedit ya Pak. Iya, sama. Mengisi kuesioner, tim pengukuran mutu, ketua program studi menerima masih sama, tim IT ini yang 529 yang tambahan kita ya. Iya. Kemudian pengendalian dan peningkatan. Pimpinan fakultas melakukan pemantauan Kaprodi, ya masih sama sepertinya aman. Nah, caranya karena ini kita sudah bikin salinan ini nanti bisa diunggah di drive kumpulan tugas. Nah, yang diedit di sini saja. Dokumen file awalnya Pak Fauzan menjadi bukti kinerja awal, lalu ini nanti yang menjadi bukti kinerja final. Jadi Pak Fauzan nanti edit yang kalimat jadi tadi masuk sini, lalu kalimat yang tadi di kanan komen-komen itu kan untuk kita sendiri sebetulnya, maka langsung saja dinarasikan di dalam sini. Begitu.
Jadi yang di Pak Fauzan masih merah di kanan, komen ya. Nanti ditarik, dinarasikan saja di dalam sini. Termasuk dibuat kurung apa enggak narasinya? Di dalam langsung aja. Kalau memang tadi kan ada yang kita split. Itu berarti langsung nomor di bawahnya saja supaya tidak membingungkan. Misalnya tadi kan melalui Sekprodi memberikan pada mahasiswa itu satu nomor sendiri. Kemudian yang tim prodi meminta dokumen dosen lalu melakukan penilaian, tidak menyebarkan link kan, itu nomor tersendiri. Itu langsung nanti nambah nomor saja. Kalau bisa dicontohkan Bu di warnai, sana? bisa. Oh, Diwarnai saja ya. nanti di Pak Fauzan yang merupakan usulan dari apa? Prodi PGMI jadi PPGP. PGMI itu nanti Pak Fauzan warnai saja di sini. Di salinan ini untuk membedakan dari draft semula. Seperti itu saja Pak Fauzan. Lalu kalau ini memang gambar, nanti tetap tuliskan di komen karena saya melihat draft akhir itu sudah tidak gambar, sudah edit gitu ya. Nanti kalau prodi mengeditnya butuh waktu, nanti kita kembalikan ke tim konsultan, tinggal nanti dinarasikan, ditambahkan di sini nomor berapa, tambahannya apa, tetap di komen aja. Seperti itu. Tetapi kalau untuk prosedur yang di dalam langsung diedit saja, Pak. Oke. Lalu rekomendasi ini sesuai dengan ini sama nggak Pak? Kalau yang di atas masih sama, analisis dan rekomendasi. Nomor 9. Data hasil disimpan, penjaminan mutu melakukan analisis, mengidentifikasi poin yang kurang, masih sama. Masih penjaminan nomor 9. 3 penjamin ya, penjaminan mutu mengidentifikasi poin yang masih kurang, kemudian nomor 4 penjaminan mutu menyusun, nomor 5 penjaminan mutu memberikan komen, nomor 6 masih sama Prodi menerima. Oke. Nah, ini formatnya. Nah, sudah. Lalu yang bawah tadi catatan tadi. Itu dari Pak Fauzan ya. Oke, berarti supaya tidak mengganggu waktu malam ini terlalu lama, nanti Pak Fauzan PR-nya memindahkan ke sini, editing redaksi di prosedur. Lalu yang bagian-bagian boleh masih menjadi komen biar nanti dibantu oleh tim. Gitu. Terus satu lagi yang tadi kalimatnya Budian Nasyah di nomor berapa Budian ya? Di menindaklanjuti yang Pak Fauzan tanyakan tadi loh Pak. Tindak lanjut. Pengendalian ya sepertinya ya. Di pengendalian Pak. Pengendalian nomor berapa? Nomor 53 ya? Ini menindak 534 ini Pak. Yang tadi diceritakan. Ini juga teman-teman Budian juga bisa ikut membantu menarasikan yang tadi dilisankan juga. 534. Boleh. Jadi link ini kalau di-share saja di WA group lalu nanti termasuk itu loh Bu Nasya, halo mahasiswa yang sedang kuliah, termasuk yang kemarin Ibu usulkan yang untuk segera ditindaklanjuti untuk yang IT itu di sini sudah bunyi belum? Kalau belum ditambahkan saja selain yang 52.9 tadi, Pak. Begitu. Itu. Begitu Budian LPM, ibu-ibu sekalian, masih ada lagi tidak? Ini biar Pak Fauzan gantian yang melembur nanti. Tapi teman-teman nanti linknya di-share di WA Group nggak apa-apa kok Pak Fauzan. Teman-teman boleh berkontribusi untuk menambahkan yang kemarin malam, Selasa malam kita diskusikan tapi belum terakomodir di sini. Berarti kalau ini sama Bu, yang saya edit aja kita teruskan, selesaikan. Boleh. Nah, boleh, ya kan? Boleh. Tetapi diberi nama ya Pak, dinamai bahwa itu UINJA, lalu nanti saya ini, cek Bu, tempat yang tadi kan, saya stop sharing ya. Ya, yang saya komen ini bukan dari Google, tapi sudah saya download ini. Oke. Berarti ada di drive-nya UINJA ya. Nah, itu nanti di apa Pak? Disimpan di drive sama drive-nya ibu-ibu yang hasil rekomendasi dan analisis itu ya ibu-ibu. Itu disimpan di drive salah satu lalu nanti kami di-share link-nya aja. Ibu-ibu, Ibu Dian Nasa dan teman-teman
Drive-nya Pak Fauzan atau drive-nya ibu-ibu? Oke, saya stop sharing. Ibu-ibunya kemana? Halo? Jangan ngantuk dulu. Kemarin kan ada rekomendasi, ada hasil analisis. Itu nanti Pak Fauzan aja deh kayaknya satu-satunya Arjuna di kelompok kita ya Pak. Bikin drive isinya SOP. Terus kayaknya analisis dan rekomendasi itu ada di WA group ya Ibu? Ada di ini, Sudah ditaruh di sana. itu Tinggal tugasnya. Bu Kiki ada. Itu Bu Kiki. ya, tinggal dinaikkan aja. Ya Bu Nasya juga ya. Termasuk hasil analisis kemarin. Nah, titip di WA group terus Pak Fauzan yang merumahkan dan nanti lainnya di-share. Udah aman. Satu pertanyaan. Pak Fauzan. Udah aman Pak Fauzan. Aman, Tahu aman. Nasya. Ada Bu Nasya, ada Bu Kiki, tenang. Tadi terus kapan dilakukan itu belum dijawab loh. Tadi sementara si Budian misalnya dan teman-teman ada mau KRS atau apa, nah itu perlu dinarasikan nggak? Kapan asesmen kinerja itu dilakukan? Silakan disepakati. Setelah UAS. Oke, nanti itu ditulis Pak Fauzan. Pertanyaan Pak Fauzan tadi dilakukan Ya, setelah kalau UAS. dari mahasiswa biasanya sekali. Tapi kalau berarti kalau mau bentuknya seperti ini sekali juga. Boleh. Jadi 1 tahun bisa 2 kali ya. Oh iya, iya. Nah ini saya ada lagi catatan di sini, bentar mana? Termasuk tadi yang mau dikonfirmasi ke mahasiswa, siapa yang akan membantu konfirmasi, apa saja yang dikonfirmasi. Nah, nomor 4 saya akan buat besar lagi. Ya, dan boleh dihitamkan karena matanya bikin seru. Apa nih Pak Ojan nomor 4 Pak Ojan? Adil dan adil. Nanti marah Bu Dian kita nih. Nah gini, bukan itu. Gini dalam misalnya kan saya lihat di SOP kinerja ini ada kita tuh dituntut untuk misalnya menggunakan media yang sesuai dengan materi. Contoh, misal kita ingin menjelaskan kepada mahasiswa itu tentang materi RPP yang sesuai media itu ya pakai proyektor. Sedangkan kita disuruh mahasiswa mencari proyektor, dapat proyektor, kemarin sudah standby, tiba-tiba rusak. Ini minjam lagi, tiba-tiba nggak ada lagi yang lain. Minjam lagi, cari lagi proyektor, ujung-ujungnya nggak dapat lagi proyektor karena itu sudah digunakan oleh orang-orang lain. Padahal dari beberapa hari mahasiswa itu meminjamkan tetapi tidak dapat juga. Padahal di SOP ini kita dituntut untuk minjam itu. Nah, kita dituntut itu tapi sarana tidak memadai. Yang dirugikan ya apa-apa Pak Paujan, itu kan jadi evaluasi. Ya, yang merugikan bagus dosen. Ada itu tuh. Yang dirugikan jadinya dosen dong. Nah, makanya SOP itu sesuai dengan ini aja. Maksud saya SOP yang ini, Bu Diana, bukan yang dari PM, bukan. Nah, misal contoh kan di SOP tadi ada misal dosen menggunakan media yang sesuai karakteristik materi. Sedangkan yang contohnya yang sesuai itu menggunakan proyektor yang sesuai untuk menjelaskan materi tersebut. Sedangkan proyektornya tidak ada. Apalagi di lokal PGMI kan ada 2, itu satu rusak, satu lagi antara bainal hayat wal mamat, antara hidup dan mati. Enggak Pak Fauzan. Tenang. Di gedung yang baru itu, yang 9 lantai yang Desember itu lengkap semua. Tuh Pak sampai apa? Papan tulisnya pun sudah canggih. Iya. Sudah terus screen-nya, papan tulisnya. Papan tulisnya tuh, whiteboard-nya, kalau sudah terbersit diniat di hati, maka dia langsung kursornya langsung ya kan Nasa? Kan Nasa kayak betul Ibu, betul. Masalahnya pindah ke sana itu kapan Bu Nasa? Tidak apa-apa Pak Paujan. Justru itu lengkap. Jadi masukan. Nah, masukan itu, evaluasi itu sekarang udah ada di gedung begitu. Kalau LPM PPE PP-nya begitu Pak Paujan. Makanya kamu masuk tim Lamdik biar tahu PPE PP-nya ya Bu Dian ya. Nah, ini tanya sama asesor, kok nggak ada? Nah, ada di gedung yang baru. Nah, itu bentuk evaluasi. Diadakanlah itu tadi yang pakai telepati langsung muncul dari layarnya tuh. Itu hasil tindak lanjut Bu Yuli. Yang jadi bicara Bu Nasa sekarang, Bu Nasa, sekarang.
Oh, kan sekarang Nah, kan ini instrumen kan baru akan direkomendasikan, Pak. Jadi sudah baik. Jadi nanti untuk asesmen ke depan, insya Allah dosen tidak terugikan. Karena ketika misalnya ada hal yang kurang, akan menjadi bagian tindak lanjut seperti kata Bu Dian LPM tadi. Yang kurang-kurang nanti akan dipenuhi. Tenang aja Pak Fauzan. Yuk. oke. Mana lagi ya? Nah, oke mungkin itu. Lanjutnya apa lagi? Nah, yang ini juga yang ini untuk ini bisa juga nih maksudnya apa Bu? Ini bisa dijelaskan oleh Bu Sri ini. Ya, kesesuaian sumber belajar dengan mahasiswa, kemudian lagi dengan mahasiswa calon guru. Kalau menurut saya semua mahasiswa itu kan ya diorientasikan untuk calon guru. Ini ada beda di sini. 7 dan 8. Ada perbedaan. Ada ini beda kok beda. Ada mahasiswa calon guru dan bukan mahasiswa calon guru. Nah ini 78 saya agak. Nah, Maksudnya kayak mana nih Pak Jan? nah nomor 7 ini kan, yang nomor 7 ini kesesuaian sumber belajar dengan karakter mahasiswa. Kemudian lagi kesesuaian media pembelajaran karakteristik mahasiswa calon guru. Nah ini yang 7 ini mahasiswa calon guru, yang dibawa yang di 7 ini nggak ada calon gurunya. Yang itu instrumen yang untuk mahasiswa atau yang untuk yang ini LPM, ya? LPM. Iya. Nomor berapa? 7 dari 78. bagian apa ya, Pak? Atasnya Dari lagi, Pak. Bagian atasnya lagi, Pak. Apa itu? Media sumber ini seperti sumber dan media sepertinya. Sumber dan media kita ke atas lagi. Sama-sama calon guru kok nih. Ini nggak ada coret itu tuh calon gurunya kalau di sini. Ini ada coretnya. Oh, kenapa dicoret Bu itu? Ya harus jadi pertanyaan. Bu Yuli itu dicoret nomor 7-nya yang Iya. calon Karena gurunya. SOP yang di-download Pak Fauzan salah. Nah, karena SOP yang benar yang ini tadi, yang di sini sudah beda itu Pak. Itu instrumen draft apa? Yang di sini SOP-nya yang ini. Saya boleh share screen Pak Fauzan. Yang salinan tadi ya. Iya. Jadi nanti kalau saya boleh usul Pak Fauzan, editingnya tetap yang di salinan saja. Sekaligus untuk cross check supaya jangan sampai, karena kami melakukan beberapa revisi, supaya jangan sampai SOP kita malah masih yang di draft awal gitu Pak. Jadi mohon izin berjerih payah sedikit, tetapi yang dipastikan yang Pak Fauzan nanti akan finalkan dengan Bapak Ibu mungkin bisa saling berkontribusi menyempatkan ikut mengecek gitu yang di salinan saja. Kalau saya boleh tunjukkan itu beda di sini dengan yang Pak Fauzan tunjukkan, di sini sudah tidak ada coretan tadi dan beda. Tapi ada hal lain Budian dan teman-teman. Hal yang lain adalah di instrumen ini, halo? Ya Ibu, bisa didengar. Di instrumen ini kemarin itu disiapkan memang yang pertama untuk PGSD dan PGMI. Tetapi instrumen ini nanti juga akan menjadi instrumen yang bisa dipergunakan secara umum. Nah, secara umum itu nanti salah satu contohnya adalah dengan menghilangkan mahasiswa calon guru itu. Jadi kalau di draft awal mengapa satunya dicoret? Nah, untuk yang mahasiswa calon guru nanti kalau itu dipakai umum maka dihilangi calon gurunya. Udah cuman berhenti di mahasiswa. Itu saja kronologisnya Pak Fauzan. Jadi tidak ada maksud apa-apa. Kalau misalnya nanti di instrumen kita itu apa namanya yang akan kita usulkan kalau di PGMI-nya tetap mahasiswa calon guru, tetapi nanti akan kita usulkan untuk fakultas ataupun universitas itu kita akan hilangkan itu, termasuk
peer teaching, praktek mengajar itu juga nanti akan kita hilangkan. Seperti saya sowan ke Jambi juga saya menyampaikan kalau itu nanti untuk yang umum kita akan gantikan mata kuliah praktik semacam itu nanti akan menjadi rekomendasi. Begitu Pak Fauzan dan teman-teman. Oke. Baik. Ada lagi? Yang catatan merahnya Pak Fauzan boleh dilanjutkan. Yang catatan merah tadi kelihatannya Sudah. Sudah, karena sama yang ini, 1-2-nya sudah. Lalu yang dikonfirmasi di mahasiswa tadi apa? Durasi plus apa tadi? Nanti bagaimana tim ini akan menindaklanjuti? Ya, kapan itu waktu ngasih ininya? Karena ditanya langsung mungkin ya bisa ya pas ngasih kuliah atau di WA. Mungkin nanti begitu. ya mungkin tip yang mengawasi anak ngisi itu juga harus standby nanti kalau anak yang mau bertanya tentang hot, tentang feedback, mungkin dosennya boleh bisa standby kan memberikan arahan karena kalau membuka ini kalau memang waktu 30 menit dia mencari searching itu udah berapa lama waktu yang dimakan di situ. Nah, itu mungkin harus standby yang ahli yang mengetahui istilah itu kayak feedback. Atau diberi penjelasan langsung high order thinking skills, feedback, umpan balik kayak gitu. Tetapi kalau mahasiswa calon guru tahu sih ya. Kalau tadi Pak Fauzan mengusulkan yang bertanggung jawab untuk mengawal pengisian ini standby, perlukah itu ditulis di SOP? Tidak perlu, Bu. Tidak perlu ditulis. Tapi dalam pelaksanaannya kan ya standby kita bukan ngawasi kayak nyontek-nyontek tapi ya bagi yang mau bertanya. Oh. Nah, ya kan. Ya, kalau terkadang kita kasih penjelasan di awal kalau siswa tuh kadang waktu mengerjakan ada lagi yang dia tidak paham. Nah, itu kayak sintak tuh ada kemarin tanya sintak itu apa? Nanya ke Pak Ya, selama ini kan mereka tahu tuh langkah-langkah. Ini ada istilah baru sintak. Hanya ke pemakaran itu. Ya itu sintak itu langkah-langkah. Atau supaya tidak terjadi interpretasi dan tanpa harus dipandu, teman-teman dari prodi langsung mengubah dengan istilah yang dikenali oleh mahasiswanya untuk diksi-diksi tertentu. Seperti tadi sintak, langkah-langkah, feedback, umpan balik itu langsung diubah seperti itu. Karena di Google Form-nya itu prodi punya, kalau mau pakai itu langsung, ada akun prodi kemarin siapa? Itu kolaborator, sehingga bisa langsung edit kok, begitu. Jadi supaya tidak terlalu banyak waktu kita pakai misalnya harus standby, tetapi memang menggunakan diksi-diksi yang menurut para dosen ini pasti dikenali mahasiswa gitu. Jadi menambah dan mengurangi itu ada kewenangan di prodi seperti itu. Dan itu bisa dilakukan dalam hitungan beberapa menit yang disepakati apa saja yang diganti, itu bisa final sudah instrumen langsung dipakai. Saya nanti akan mengingatkan lagi Mas Dion untuk surat pernyataan sudah divalidasi. Itu. Begitukah Bapak Ibu? Iya, Ibu. Oke. Baik. Pengawalan SOP nanti kita konfirmasikan ke Ibu Dian dan Mas Fauzan didampingi Bapak Ibu dosen juga di prodi. Bapak mana Bu di sini? Nggak ada Pak Fauzan doang, ibu-ibu. Lalu rekomendasi dan hasil analisis semuanya nanti disimpankan. Saya akan menunggu linknya dan sambil ikut memantau. Begitu saja. Bu Sofnidar, kami sudah diskusi. Oke, Ibu. Dan sudah sepakat, ya, tinggal deadline-nya Senin kali ya. Selesai dengan Pak Fauzan tuh ya Jan ya? Aman. Besok Bu Sof. Nah, ini ada Bu Sof besok nih. sore. Besok ada ini diseminasi portofolio tuh. Nah, itu ada bagaimana tuh? Ada nggak ini untuk kami nih?
Apa? Besok kan kata Noto kan katanya Aduh. diseminasi. Nah, besok kami mau diseminasi nih portofolio. Ada nggak feedback dari Noto nih sebagai Oh, enggak koordinator besar? ada. Oh, Pak Ujan dan Oto itu tuh nggak bisa mendadak seperti itu, diusulkan dulu begitu Pak oh Ujan. gitu ya. Iyalah. Pakai proposal Pak Pakai Fauzan. proposal dulu. Enggak, harusnya Proposalnya kalau diseleksi. ya kalau misalnya mau ada diseminasi kemarin itu dia harus diusulkan dulu gitu Pak Ujan. Pak Kalau Ujan diusulkan besok. biasanya ada ya. Kalau diusulkan Hah? biasanya ada ya kalau diusulkan. Nah, kemarin itu sebenarnya ada program untuk diseminasi kan gitu ya. Jadi memang diseminasi untuk program PLP Pintar kita gitu. Jadi kan portofolio kita itu bagian dari Pintar kan gitu ya, PLP Pintar gitu kan. Nah, hanya saja ya berarti kemarin itu karena kita harus melakukan TGM ini, berarti itu di-cancel dulu kemarin itu gitu. Nah, Oh, kalau sekiranya kemarin itu ada pengajuan, ya berarti itu bisa bisa saja kan begitu ya, hanya saja berproses dulu begitu Pak Fauzan. bisa jadi bisa 75 juta sehari kan. 75.000 sehari. Iya, Iyalah. ya, karena kan itu harus berproses dulu begitu Pak Fauzan. Oh iya. Iyalah. Hmm, Oke, itu kembali ke Bu. portofolio digital pakai Google Site itu kah? Ah iya Bu, Iya, betul. iya Ibu. Kalau mau itu menjadi brandingnya dari Prodi, bisa ditambahkan sebagai rekomendasi supaya nanti bisa menjadi tindak lanjut Pak Fauzan kalau mau itu kegiatan ditindaklanjuti lagi. Jadi ditautkan pada rekomendasi, tetapi menaut dengan penilaian kinerja dosen. Bahwa dosen untuk menjamin mutu perkuliahan mereka sendiri memanfaatkan portofolio digital yang yang sampai saat ini kan sudah berlangsung. Nah, tinggal untuk rekomendasinya Prodi memerlukan apa? Apakah diseminasi atau apa? Nah, itu nanti menjadi istilahnya rekomendasi yang bisa kita highlight untuk kita dukung Tanoto Foundation ikut membantu diseminasinya gitu Pak Fauzan. Dimunculkan itu di rekomendasi sebagai apa? Membuktikan kinerja dosen gitulah portofolio itu. Atau kan ada dari mahasiswa dan dosen kan gitu, dosennya nugasin apa, mahasiswanya apa. Apapun bentuknya dinarasikan saya mah. Kalau itu muncul dalam rekomendasi kan nanti bisa kita bantu kawal ya Bu Sofnidar. Iya, berarti itu menjadi dasar untuk Next apa? activity. Iya, begitu. Ya Jan, narasikan Jan. Selesai kali mau Jan, besok ada Jan. Iya, tinggal nempelin di Ya, rekomendasinya ibu-ibu selesai itu. lah Jan, ya. Buka pro ya mau nyelesain katanya. Buka pro lagi sama Ibu Ketua LPM mau sibuk untuk ini, untuk AL, persiapan AL. Iya. Jadi kami serahkan kepada Pak Paujan ya. Selesai lah tuh. Semangat. Pak Paujan salah satu-satunya nih yang pengawal nih kan begitu ya. Pemuda harapan bangsa Ada ya. Bazir. Pemuda harapan bangsa. Ini bukan muda lagi, ini udah tua nih Bu. Iya. Tidak harapan pemudi, makanya Pak kalau sudah tua harapan bangsa, kalau masih muda pemuda harapan pemudi. Gitu. Oh itu. Oke, semangat Ya. Pak Fauzan. Kita siap untuk bantu kawal kalau ingin ada tindak lanjut untuk itu kan masih bisa ada Bu Sofnida di sini dan kata Bu Nasya kan kita semangat karena Bu Sof ini juga semangat mengawal kita. Betul sekali. Oke, kita kembalikan waktu ke Bu Sofnidar. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ya berarti mungkin enggak perlu disimpulkan lagi ya Bu ya. Berarti udah fix tadi, udah selesai diskusinya. Ya mudah-mudahan ya berarti kita tinggal penyelesaian akhir ya supaya dikumpulkan di satu link ya Ibu oleh Pak Paujan, nanti tinggal share. Begitu ya. Jadi terima kasih Ibu Yulia, terima kasih Bu Dian. Jadi ada Bu Dian LPM tadi itu ya. Ada tambahan nama. Yang gampang ya, maaf. Iya. Oke ya, terima kasih ya Ibu. Ya,
sudah mendampingin. Ya mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini ya berarti itu bisa dapat dipergunakan. Nah, kebetulan juga PJMI mau AL kan begitu ya. Jadi mudah-mudahan bermanfaat ya. Terima kasih semuanya, Bu Ihti, Bu Nasya, Bu Dianisa, Bu Kiki, Bu Fioni ya. Berarti Bu Fioni juga bisa bantu ya untuk penyelesaian begitu ya. Oke. Sekali Mari lagi kita Pak foto Paujan ya. bersama. Nah, Pak Paujan terutama nih terima kasih banyak ya. Tapi ditunggu lagi kan gitu ya Bu ya, ditunggu penyelesaian akhir dari Pak Paujan. Oke, sekali lagi terima kasih Bu Yulia dan Ibu Dian Sama-sama. ya. Mari kita akhiri. foto bersama. Foto ada Bu Kiki. Buka dulu Bu foto Kiki. bersama Ibu Kiki. Halo Ibu Kiki. Oh Bu Reni lah terlempar ya. Saya udah beberapa kali terlempar ini. Dan Bapak belum. Ya, siapa yang mau thread silakan. Halo, Bu Kiki nggak bisa ya buka. Ayo Jan, foto Jan. Ya, Jan ini siap. bagus laptopnya nih. Oke, siap ya Bapak Ibu. Saya akan kasih aba-aba terlebih dahulu. Silakan berikan senyum yang terbaik, senyum yang manis dan terindah. 3, 2, 1. Saya screenshot terlebih dahulu. Yang mutu itu tidak senyum. Lagi saya Orang disuruh senyum ya. Oke, saya berarti oke, dah 1 lembar. Oke, terima Oke. kasih Ya. Bapak. Terima kasih Paujan, Bu. Ibu. Terima kasih Bu Dian. Terima Bu kasih banyak. Soli. Terima kasih. Ya, jangan lupa itu rekamannya, renderingnya ditunggu ya Pak Fauzan. Nanti kirim ke Ibu bentuk apa? Berarti linknya aja ditaruh di drive aja. Recordnya di Oh, Pak iya, Paujan ya, Pak Paujan. Oh iya. Recordnya di Pak Potong. Paujan ya. Walaupun Termasuk terpotong. recording yang kemarin, besok linknya ditaruh di drive juga ya Bu Sof. Yang rekaman Sudah saya Selasa. share tadi Oke, sip. linknya. Tadi itu yang sebelum link. Oh, saya lupa Oke. ngasih tahu itu adalah link record kemarin gitu. Jadi besok dikompilasi sekalian Pak Fauzan di sana di drive. Berarti Pak masukkan Fauzan ke drive ya? Yes. Oh iya. Oke, terima kasih terima Ibu. kasih, Bu. Sehat ya. Terima kasih Bu. Dadah. Ini lagi membaca dadanya dari Ibu Bu. Ketua LPM. Amin ya, terima kasih ya Ibu. Sehat, terima kasih sangat. Mohon maaf. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.